Puncak ibadah haji 2025 telah terlewati, tetapi menyisakan banyak persoalan. Mulai dari polemik pelik seputar syarikah, temuan ratusan calon jemaah haji ilegal, hingga tidak terbitnya visa haji furoda, membuat jemaah gagal berangkat meski telah membayar ratusan juta rupiah. Haji furoda, jalur undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi yang dijanjikan berangkat tanpa antre, gagal total. Sekitar 2.000 orang jemaah haji furoda dari Indonesia dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Gagalnya keberangkatan ini tak hanya menjadi kekecewaan besar, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi mereka yang telah mempersiapkan segalanya, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Di mana dalam satu paket itu kita harus bayar, jumlahnya cukup mahal, ditambah dengan paket mulai dari hotelnya, pesawatnya, yang kalau dengan paket 500 juta kali 2 suami istri sudah hampir 1 M. Ketua Ampuri Firman Nur menjelaskan terbitnya visa haji furoda memang tidak ada kepastian. Wewenangnya berada langsung di pihak Arab Saudi sebagai pengundang. Memang visa ini tidak ada kepastiannya. Dan itu dipahami oleh semua pihak. Karena sifatnya undangan, jadi orang yang mengundang tentu punya wewenang penuh mau memberi atau tidak memberi. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengemukakan, terbitnya visa haji furoda ini sepenuhnya bentuk lobi dari travel kepada pemerintah Arab Saudi karena bersifat visa komersial. Tahun ini kabarnya tidak dikeluarkan oleh pihak Saudi Arabia, walaupun ada beberapa yang dikeluarkan, itu akan sangat tergantung dengan lobby dari pihak travel, karena memang visa furoda itu hanya terkait dengan visa komersil, terkait dengan antar hubungan dengan pihak Saudi Arabia. Sebelum polemik visa haji furoda, persoalan karut-marut sistem syarikah sempat menjadi sorotan. Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj menilai sistem ini belum siap. Meskipun akhirnya dapat diatasi, persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya sangat merugikan jemaah. Sistem multi syarikah itu agaknya memang tidak siap begitu ya. Dan ini terjadi mismatch management. Nah, maka ketika kemudian terjadi keterlambatan penerimaan visa, kemudian satu kloter tadi disampaikan oleh Pak Wahid itu bisa terpecah menjadi 8 syarikah begitu ya. Ini tentu saja membuat kepanikan yang luar biasa bagi jamaah. Belum apa-apa mereka sebelum berangkat sudah terjadi persoalan. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, kecenderungan persoalan itu ketika jamaah sudah tiba di Tanah Suci begitu ya. Ingat bahwa jamaah haji sudah membayar jumlah biaya yang sangat besar. Meskipun begitu, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i menilai adanya 8 syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini membuat mereka bersaing menciptakan layanan haji yang optimal berbiaya murah. Kan pada musim sebelumnya itu hanya ada 1 syarikah. Sekarang karena pesan dari Panja tidak boleh monopoli, kan ditangani hari ini oleh 8 syarikah. Dari rencananya cuma 4 syarikah. Supaya ada kompetisi pelayanan, ya supaya jemaah haji dengan kompetisi itu mendapatkan pelayanan lebih baik dan harganya juga jadi bersaing, bisa lebih murah. Lebih menyedihkan lagi, muncul fenomena haji ilegal. Berbekal visa non-haji seperti visa kerja dan ziarah, ratusan WNI mencoba memasuki Mekah berharap meraih asa melaksanakan ibadah haji. Ada lebih dari 300-an jemaah yang kami temui datang menggunakan visa ziarah maupun visa amil musimi atau pekerja musiman. Mereka datang dengan berbagai cara, modusnya pun sudah berkembang. Dan juga di Madinah ada 117 warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke Arab Saudi karena mereka menggunakan visa amil muslimi, visa kerja. Dalam pemeriksaan oleh pihak imigrasi ada beberapa kejanggalan, antara lain usia mereka yang sudah tua. Kementerian Agama mengungkap modus penipuan keberangkatan haji dengan visa non-haji diantaranya memanfaatkan visa petugas haji, visa umal atau pekerja, visa ziarah, dan visa multiple entry atau kunjungan beberapa kali perjalanan.
Bahkan ada agen yang jual di media sosial. Terakhir, 3 warga negara Indonesia nekat memasuki Mekah melalui gurun ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi pada Selasa 27 Mei lalu. 1 di antaranya berinisial SM, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia diduga karena dehidrasi. Dilansir dari Kompas.com, almarhum SM bersama 10 WNI lain sebelumnya terkena razia oleh aparat keamanan Arab Saudi karena mencoba berhaji dengan visa non-haji. Namun ia bersama 2 rekan lainnya kembali mencoba memasuki wilayah Mekah menggunakan taksi gelap melalui area gurun pasir. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menyayangkan peristiwa tersebut. Ia mengimbau pada calon jemaah agar berhaji menggunakan visa resmi. Walaupun ya karena mungkin diberikan harapan oleh orang, dianya awam, tetap semoga niat ibadahnya diterima oleh Allah dan kita turut berduka cita, tapi ke depan tidak ada lagi siapapun menggunakan praktek-praktek yang ilegal, yang tidak sesuai dengan undang-undang, mau pakai visa apapun. Haji adalah ibadah suci, puncak dari rindu dan doa selama bertahun-tahun. Tanpa transparansi dan empati, haji bukan lagi perjalanan spiritual, melainkan tragedi sistemik yang terus terulang. Haji merupakan perjalanan spiritual, bukan ajang eksploitasi. Jemaah haji hanya ingin satu hal, bisa beribadah dengan tenang tanpa harus menjadi korban dari sistem yang lalai.